Katanya Banten ini yaitu pakunya Pulau Jawa katanya. Pulau Jawa itu pakunya Nusantara NKRI. NKRI itu adalah pakunya dunia. Itu ada bah orang tua yang bilang begitu. Itu gimana maksudnya itu bah? Banten itu pakunya Pulau Jawa itu Ya, pakunya Nusantara ya Indonesia ya Pak ya. ya, Indonesia itu pakunya dunia. Bila mana Banten ini hancur, hancurlah Jawa. Bila mana Jawa ini hancur, hancurlah NKRI. Bila mana NKRI ini hancur, hancurlah semua negara yang ada di dunia itu, Bah. betul. Itu ada yang bilang begitu, Bah. Itu menurut Abah gimana tuh, Bah? Eh, Walaupun sebetulnya itu tidak ada analisa, Iya. tidak ada eh, analisa yang menjadi sebuah fakta dan bukti ya, Iya, iya. eh, secara ilmiah. Tetapi mungkin itu berhusnudon saya ke orang itu, Iya. mungkin itu lahir dari seorang yang ahli makrifat. Oh, subhanallah. Kalau di ahli makrifat, Iya. bisa saja dia membaca sebuah takdir yang ada di lahil mahfud dengan kemakrifatannya atas yang tertulis di lahil mahfud terkait Banten Iya. dengan kemarifatnya. Bisa terjadi kalau itu yang bicaranya adalah ahli ma'rifat. Iya. Ya, boleh-boleh saja. Bagaimana hukumnya kita tentang itu? Kalau kita menolak tidak dosa. Iya, benar. Pun kalau bagaimana hukumnya kalau kita ikutkan berbagus sangka kepada orang yang berbicara bahwa dia ahli ma'rifat, boleh mendapatkan berkah. Iya. Nah, terus bagaimana Abah sendiri, saya sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Pertama, saya berbicara betul dengan dasar husnudon. Iya, iya. Ya. Dasarnya husnul kita aja, Bah. Ya? Dasarnya husnudon. Iya. Betul, semoga terjadi. Iya. Memang betul. Banten adalah salah satu stakeholder, salah satu sumber Sumber ya. yang akan menjadi soko guru Indonesia, bahkan insya Allah dunia. Ah, iya, iya. Saya berhusnudon seperti itu. Iya. Saya percaya ulama Banten, rakyat Banten, umat Islam Banten semuanya memang punya nilai emas dari sisi Allah Ta'ala. Iya, iya. Dari mana dasar saya berhusnudon? Karena saya yakin di Banten banyak ulama-ulama umat Islam luar biasa takwanya. Iya. Ya, husnudon. Iya. Dari dasar husnudon ya. Sebetulnya saya ingin mengatakan, tapi saya juga takutnya ini takut Allah kekasih saya tidak ridho, tidak Iya. setuju. Tapi saya ingin juga mengatakan sebetulnya Iya. gimana ya? Saya berhusnudon ke Allah, kekasih saya semoga Allah tidak marah kepada saya. Amin, amin, amin. Dengan tidak bermaksud saya mengatakan saya ini ahli marifat, ahli Iya. hakikat, Iya. orang baik, tidak ya. Saya juga banyak kesalahan-kesalahan. Tetapi saya mungkin memang harus karena ini pertanyaan menyangkut situ ya, Iya. sifatnya yang kasab, yang ghaibiyah. Iya. Ya, walaupun saya bukan ahli kasab, tetapi walau misalnya kalau salah berarti saya yang salah. Memang pernah dulu, nggak tahu saya waktu umur berapa tahun, waktu saya masih ngelalana kemana-mana keluar Banten ya, dari Iya. gunung ke gunung dalam pencarian kepada hakikiyah, kepada kekasih saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diberi khobariyah oleh Allah Ta'ala seperti itu, Iya. bahwa sesungguhnya Banten ini menjadi sebuah barometer. Barometer ya. Iya. Di barometer Bahkan- dunia berarti, Bah ya? Iya, Indonesia dan dunia. Iya. Bahkan di Banten ini, maaf, lebih banyak wali-wali di Banten daripada di tempat yang lain. Subhanallah. Tetapi di Banten lebih banyak wali-wali yang mastur. Mastur. Banyak khawarij di Banten tapi yang mastur. Iya, iya, iya. Nah, Subhanallah. maka bisa jadi ketika Banten hancur, Iya. paku-paku Banten hancur, ulama-ulama Allah yang Allah cintai ini hancur di Banten, bisa jadi itu akan berpengaruh kepada Jawa Barat. Ketika Jawa Barat, Pulau Jawa. ya Pulau Jawa, Iya. Pulau Jawa goyang, itu dimungkinkan Indonesia goyang. Iya. Ketika Indonesia goyang, kemungkinan besar berpengaruh juga pada Asia. Iya. Ketika Asia goyang, maka bisa jadi dunia. Oh, iya benar. Makanya saya seringkali mengajak orang Banten, Iya, iya. ittaqullah, kembali pada Allah, kembali Iya. pada Allah, kembali kepada Pakem Banten. Nah, minimal dalam masalah ngaji. Iya, iya. Jangan sampai kita ini ngajinya di luar Pakem Banten. Karena kita kan dulu
Banten itu pengajiannya sangat jelas pakemnya. Iya. Zaman Sultan sampai ulama-ulama Syekh Nawawi apa? Orang Banten tolabil ilminya kan dengan sorogan. Iya benar. Ya, mendengarkan ulama waro, ulama soleh, iman ikhlas di masjid pesantren membaca kitab gundul. Kita mustami duduk di situ bawa kitab kuning. Atau kalau kita nggak bawa kitab kita dengarkan. Ini yang membuat Banten hebat. Nah sekarang kayaknya sudah tidak digandrungi oleh saudara-saudara kita. Saudara kita tolabil ilmi instan. Iya. Apa tolabil ilmi? Maaf, ke pesantren tolabul ilmi ke ulama seperti itu berkitab bersanad kitab kuning yang karyanya ulama-ulama yang jelas kewalian keulamaannya jelas itu mah. Iya. Ya, bukan mau riset memang itu orang-orang yang takwa sudah tidak digandrungi. Iya. Nah, lebih kepada yang instan. Apa yang instan? Google. Iya. Nah, ada yang agak bagus dikit. Dia berguru ilmunya dari oknum-oknum penceramah yang tergantung situasi. Bulan Rajab ada yang ceramah. Nah, dia cukup dengan thalabul ilmi segitu. Iya. Atau di TV. Nah, ini mah bagaimana mungkin dia akan punya ilmu yang optimal, efektif menjaga Banten kalau pencarian ilmu seperti itu, karena pencarian ilmu secara pakem Banten sudah tidak digandrungi. Bukti. Iya benar. Bukti. Fakta. Pesantren-pesantren Balai Rombeng di Banten, ulama-ulama di kampung yang justru zuhud, yang justru dia alim, yang justru dia minta bayaran kepada muridnya, sudah banyak tidak laku. Makan lebih kepada pesantren yang lain yang justru sebetulnya dasar-dasar akidah, dasar-dasarnya kurang, lebih kepada keilmuan dan lebih kepada umum dan bahkan bayar itu digandrungi karena keren. Iya. Dulu saudara kita bukan ngejar keren, ngejar ilmu untuk diamalkan. Sekarang tidak. Iya. Mayoritas tidak begitu. Iya. Ngejar ilmu karena untuk jadi pejabat, ngejar ilmu untuk jadi pendai, kondang, dibayar duit, kasih duit banyak uang. Jadi pengejaran ilmunya itu untuk duniawi rata-rata. Iya. Tidak semua ya, sudah hampir seperti itu. Seperti itulah. Ini pakem Banten dan ngaji harus dipertahankan. Maka saya menghimbau nih orang Banten, kembalikan pakem Banten dalam ngaji, penuh itu kobong-kobong. Iya. Jadi Penuh itu masjid-masjid di kampung-kampung yang dibacanya oleh ustaz-ustaz kiai-kiai yang baca kitab gundul. iya. Jangan hanya giliran Rajaban baru thalabul ilmi penceramah. Kalau yang ceramahnya bicara ilmu, Iya. bicara fikih, rukun wudu, rukun sholat, haram, jelas itu bagus. Ini kadang-kadang enggak, Iya. ya kan? Mohon maaf nih. Ini temanya Maulid Nabi. Yang dibahasnya bukan Maulid Nabinya, bukan akhlak Rasulnya, bukan Iya. syariat Islamnya, bukan. Yang dibahasnya caci maki, Iya. menghina orang lain, perdebatan, ya, provokasi. Lalu di mana ini mau diambil ilmu Maulidnya? Begitu juga dalam ketika Muharram, Iya. ya kan? Isra Mi'raj sama, jarang dibahas tentang itunya. Iya. Yang dibicarakannya yang lain. Nah ini riskan. Orang Banten jangan begitu. Saya tidak anti mendengar ceramah, tapi skala prioritas orang Banten, kalau dia ngaku wong Banten, laksanakan mengajar pakem Banten dalam tahun ilmi. Penuhi itu pesantren-pesantren, penuhi masjid yang dibaca kitab gundul. Boleh kalian itu mendengarkan ceramah, tetapi kau tidak tinggalkan pakem Banten prioritas dalam kajian ilmu. Jaga Banten oleh kita, siapa lagi kalau tidak? Iya benar. Gitulah. Mungkin Abah yang berkata sama saya itu ya mungkin ke situ mungkin Bayah. Pengertiannya itu Bayah. Iya, anti YouTube. Iya. Anti YouTube, anti cukup dengan mendengar oknum ceramah yang ngomong juga keluar ngidul nggak jelas, yang pulangnya bukan makin sejuk mendengarkan ceramahnya, bukan makin tenang, makin Iya. berakhlak kepada orang tua, kepada tetangga, kepada umaro, makin ganas. Aku yang paling hebat. Apaan itu? Iya. Bukan mengajak kedamaian Bukan Bayah. kedamaian.